Selanjutnya dari jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk penyelesaian sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat. Mahkamah Agung adalah penjaga utama untuk menjamin adanya supremacy of law dan meniadakan supremacy of interest, seperti yang pernah diamati oleh HLA Haq atau HLA Haq, salah satu penulis referensi hukum dan sangat banyak cari bukunya dijadikan referensi oleh para sarjana hukum di Indonesia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Gusri PD27. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita selama ini, terkhusus lagi nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah dan menjadi suatu amal ibadah yang dicatat di sisi Allah hendaknya. Dan tidak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan khusus juga pada video kali ini karena hari ini adalah berhubung kita masih di awal Ramadan, maka sudah sepantasnya kita bergembira atas kedatangan Ramadan ini dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, dan mudah-mudahan kita memperoleh ampunan dan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai Ramadan yang akan datang. Dan kepada sobat-sobat sekalian, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah sobat-sobat sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan materi kali ini kita adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, kalau pada video yang lalu kita sudah membahas tentang hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, maka kali ini kita akan membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, berbicara tentang sengketa ini, maka tidak akan pernah habisnya. Bahkan sengketa itu sendiri sama tuanya dengan umur umat manusia di muka bumi ini. Bahkan kalau kita kaji secara keilmuan agama, sengketa itu sudah ada jauh sebelum muka bumi ini berkembang pesat seperti adanya sekarang ini. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam di dalam surganya Allah, itu sudah menimbulkan konflik bagi iblis laknatullah alaih, di mana ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, namun iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam, diciptakan dari api maksudnya. Nah, karena memandang Adam lebih rendah daripada dirinya, maka iblis enggan dan tidak mau bersujud kepada Adam. Dan dampak daripada itu akhirnya iblis terusir dari surganya Allah. Dan juga
Dan juga pada akhirnya Adam pun terusir dari surganya Allah berkat rayuan atau karena dijebak atau karena dirayu oleh iblis laknatullah alaih. Nah, tetapi kita tidak akan membahas tentang sengketa yang terjadi antara Adam dengan iblis atau anak cucu Adam dengan iblis, tetapi itu adalah sebagai suatu pengantar bahwa sengketa itu lebih tua bahkan daripada umur umat manusia di muka bumi ini. Nah, apakah sengketa yang ada antar umat manusia ini tidak akan pernah berakhir atau tidak akan pernah ada yang namanya titik penyelesaian? Tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap sengketa yang ada. Nah, ketika kita melihat secara universal atau secara umum, maka sengketa itu tidak akan pernah berakhir. Ketika kita berada di dalam ruang yang lebih besar atau kepentingan yang lebih besar, maka sengketa itu tidak akan pernah berakhir. Selagi ada manusia, maka sengketa itu akan terus berjalan dan berjalan. Nah, tetapi ketika kita mempersempit suatu ruang lingkupnya, dalam arti kata kita melihat sesuatu hal yang lebih kecil dalam bentuk kasuistis atau kasus per kasus atau case per case atau case by case, maka sengketa itu banyak yang sudah terselesaikan dan masih banyak juga yang belum selesai. Nah, maka daripada itu ada dua cara pandang kita terhadap melihat kejadian atau sengketa yang ada. Yang pertama, secara universal kita lihat sengketa tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, secara kasuistis atau case by case, sengketa telah banyak berakhir dan banyak juga yang muncul yang barunya. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa. Kalau kemarin tentang hukum penyelesaian sengketa itu ada dua cara penyelesaian sengketa. Yang pertama melalui jalan litigasi atau melalui pengadilan. Yang kedua melalui jalur luar pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah non-litigasi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa juga disebut dengan litigasi dan berbagai macam jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ada diatur di dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia. Oke, itu tadi sedikit pengantar dari pendapat Hart bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai penjaga dari supremacy of law dan meniadakan tentang supremacy of interest. Nah, ini yang dikatakan pendapat oleh Hart. Dalam arti kata Hart menyatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah penjaga penegakan hukum, bukan menjaga penegakan kepentingan. Artinya ketika ada para pihak yang bersengketa, maka yang dijaga oleh Mahkamah Agung itu adalah kepentingan hukum, bukan dari kepentingan para pihak yang sedang berperkara. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jenis-jenis tentang alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Dalam buku saya bisa sobat-sobat sekalian baca, bisa nanti ditemukan salah satu pendapat dari Jacqueline McNaughton Haley bahwa alternative dispute resolution is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial, and summary jury trial. Nah, pendapat ini juga dikutip di dalam bukunya Jafar Al-Bram tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi. Nah, selanjutnya kita lihat tahap-tahapan atau jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30
tahun 99. Untuk lebih jelasnya keterangan tentang alternatif penyelesaian sengketa, sobat-sobat bisa baca dalam buku ini dari halaman 90 ya, 91 sampai kepada halaman 117. Nah, nanti sobat-sobat bisa baca tentang pembahasan alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Lanjutkan tentang pembahasan alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ini disebutkan bahwa alternatif jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah yang pertama konsultasi, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada mediasi, yang kelima ada penilaian ahli, dan yang keenam adalah arbitrase. Nah, penjabaran secara lengkap atau secara jelas dari materi yang dimaksud di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 ada di dalam buku ini seperti yang telah saya jelaskan tadi dari halaman 91 sampai ke halaman 117. Silahkan nanti bagi mahasiswa yang sudah memiliki buku saya, silahkan nanti dibaca dan dipelajari apa yang dimaksud di dalam jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud di dalam buku ini. Dan juga bagi sobat-sobat yang belum memiliki buku, silahkan nanti kalau mau diorder bukunya, nanti kita bantu. Caranya juga sudah saya sampaikan kemarin. Yang pertama melalui website resmi dari pihak penerbit, yaitu Kencana Renada Media Group. Nah, nanti sobat-sobat tinggal klik, cari di Google, nanti akan ketemu Renada Kencana. Nah, langsung di searching di berandanya untuk mencari buku arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia. Dan kedua, datangi toko-toko buku terdekat di tempat di mana sobat-sobat sekalian berada. Yang ketiga, bisa direct kepada saya dengan menuliskan di kolom komentar dengan mencantumkan nomor WA, nanti saya yang akan menghubungi sobat-sobat sekalian. Nah, secara sekilas kita lihat satu persatu apa yang disebut dengan atau apa yang dimaksud dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli dan arbitrase. Nah, yang pertama kita lihat adalah tentang konsultasi. Nah, konsultasi di sini maksudnya adalah upaya penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat kepada orang yang dianggap mengerti dan paham terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, orang ini dipilih tentu berdasarkan kepentingan penyelesaian sengketa yang sedang sobat alami. Nah, ketika sengketa tentang penyelesaian masalah utang piutang misalnya, maka diambillah konsultan yang bisa menurut pemikiran sobat-sobat sekalian, orang tersebut bisa menjadi suatu tempat untuk memintakan pendapat hukum tentunya terhadap persoalan apa yang sedang sobat alami tersebut, sehingga mendapat suatu solusi yang bisa sobat-sobat terapkan atau sobat-sobat implementasikan di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut. Nah, tidak ada suatu ikatan apakah keharusan, maksudnya apakah seseorang konsultan itu mempunyai syarat-syarat tertentu dari undang-undang, tapi tidak ada hal-hal khusus yang diatur di dalam Undang-Undang 30 misalnya, yang sepengetahuan saya. Nah, karena hal itu memberikan suatu ruang bebas bagi sobat-sobat sekalian untuk mencari siapa kira-kira konsultan yang dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa secara konsultasi yang dapat sobat-sobat lakukan. Nah,
Selanjutnya ada negosiasi. Ya. Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak ya, melalui proses di luar peradilan yang dilakukan secara langsung antar para pihak yang sedang bersengketa. Nah, para pihak yang sedang bersengketa ini antara satu sama lain bisa membangun suatu komunikasi dua arah, maka hal inilah yang disebut dengan negosiasi. Dengan negosiasi ini para pihak bebas untuk menentukan metode apa yang akan dipakai di dalam penyelesaian sengketa yang ada. Hukum apa yang akan dipakai tergantung kesepakatan bersama. Nah, bentuk daripada negosiasi ini adalah kesepakatan bentuk akhirnya yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Dan sifatnya adalah mengikat. Mengikat di sini sifatnya mengikat para pihak yang sedang bersengketa yang bernegosiasi untuk melaksanakan isi apa yang disepakati di dalam negosiasi tersebut. Nah, kelemahan dalam penggunaan cara negosiasi nanti bisa dibaca ya di buku di halaman 101 itu ada saya bahas, dan juga bagaimana teknik negosiasi juga ada saya bahas sedikit di sini dengan mengambil pendapat dari Roger Fisher ya, sebagaimana dikutip lagi di dalam bukunya Suyut Margono. Nah, nanti bisa sobat-sobat lihat membaca di dalam ini bagaimana teknik negosiasi yang dianjurkan di dalam ilmu pengetahuan atau ilmu hukum. Selanjutnya dari jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk penyelesaian sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keandalannya atau kemampuannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup penting. Oleh karenanya, mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Nah, artinya adalah konsiliasi ini bentuknya seseorang yang dianggap cakap ya, atau pihak ketiga atau lebih. Nah, ada pihak ketiga atau lebih ini dianggap cakap atau mampu untuk memberikan suatu solusi terhadap sengketa yang sedang sobat-sobat alami. Nah, ketika hal ini dilakukan, sobat-sobat dapat menggunakan media konsiliasi ini menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa. Nah, keterangannya juga ada di dalam buku ini ya. Cukup panjang saya bahas. Nah, ada juga nanti di dalam buku ini tentang konsiliator dalam proses konsiliasi berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai ada. Terus ada juga tentang karakteristik yang ada di dalam konsiliasi. Nah, yang keempat kita bahas tentang mediasi ya. Nah, mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa yang sebenarnya bisa bersifat dua macam atau dua tipe mediasi. Yang pertama, mediasi yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang sedang bersengketa. Nah, maksudnya adalah ketika para pihak yang sedang bersengketa ini mengambil jalur mediasi, sama-sama sepakat untuk menunjuk seseorang untuk menjadi mediator di dalam penyelesaian sengketa yang sedang mereka alami. Yang pertama, harus sepakat menunjuk satu mediator. Karena kalau sudah menunjuk mediator lebih dari satu, artinya seperti misalnya si A yang sedang bersengketa dengan si B masing-masing menunjuk mediator, maka hal ini akan berpotensi mengarah
penyelesaiannya bukan dalam bentuk mediasi tetapi dalam bentuk lain. Nah, artinya ketika akan melakukan mediasi, sepakat untuk bermediasi, para pihak yang sedang bersengketa ini harus saling sepakat untuk menunjuk seseorang atau satu lembaga untuk menjadi mediator atau sebagai penengah di dalam proses penyelesaian sengketa yang sedang mereka alami. Nah, panjang lebarnya bagaimana mediasi yang dilakukan secara sukarela, nanti bisa penjelasannya dibaca di buku, dicari di Google dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mediasi mandatori pengadilan. Nah, maksud dari mediasi mandatori pengadilan ini adalah ketika seseorang yang berperkara atau sedang bersengketa, apakah secara litigasi atau secara non litigasi bisa saja seperti bersengketa melalui arbitrase. Nah, tetapi kita lebih fokus kepada mediasi mandatori pengadilan ini. Misalnya seseorang yang sudah mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, maka dalam sidang pertama pengadilan memerintahkan kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi penyelesaian persengketaan yang ada melalui jalur mediasi. Maka ditunjuklah mediator yang otomatis menjadi mediator mandatori pengadilan. Nah, untuk kasus yang seperti ini, hasil kesepakatan yang didapat atau yang diperoleh oleh para pihak di dalam proses perdamaian nanti akan dituangkan dalam putusan pengadilan yang berbentuk akta perdamaian atau akta pandading. Nah, itu tentang mediasi. Selanjutnya ada tentang arbitrase. Arbitrase adalah bagian lain dari alternatif penyelesaian sengketa. Tapi sebelum kita membahas tentang arbitrase, ada yang sedikit terlupakan di dalam pembahasan ini adalah tentang penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Nah, penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Nah, artinya adalah ketika para pihak yang bersengketa ini atau salah satu para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian melihat ada suatu potensi konflik atau potensi sengketa yang akan muncul di kemudian hari, maka diambil inisiatif untuk mengajak pihak yang bersangkutan atau pihak lain di dalam perjanjian tersebut untuk memintakan suatu pendapat hukum kepada orang yang dianggap ahli atau badan yang dianggap mempunyai suatu kompetensi untuk itu. Nah, hal ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh atau yang disebut dengan fatwa Mahkamah Agung misalnya, memberikan suatu pendapat hukum. Nah, penilaian ahli di dalam penyelesaian suatu sengketa lebih mirip kepada hal-hal tersebut. Nah, pendapat penilaian ahli ini mengikat kepada para pihak yang ada di dalam permohonan pendapat atau permohonan penilaian ahli yang dimaksud. Nah, artinya si ahli atau sebagai contoh arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini pernah memberikan suatu pendapat atau penilaian ahli terhadap sengketa yang ada. Nah, artinya para pihak yang mengajukan permohonan ini terikat di dalam pendapat yang diberikan oleh institusi atau penilaian ahli tersebut. Nah, selanjutnya baru kita bahas tentang arbitrase. Nah, arbitrase kita tidak membahas dalam kerangka teoritis arti dari suatu perbendaharaan kata, tetapi kita lebih membahas kepada bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi secara proses sebenarnya mirip kepada
penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan. Nah, tertarik untuk itu, kita maka sepantasnya dibaca di dalam buku ini. Sebenarnya buku Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia. Nah, cukup lengkap dibahas di dalam ini, berbagai referensi yang ada disatukan di dalam buku ini. Nah, secara sepintas atau secara sekilas saya sampaikan bahwa arbitrase adalah suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak, apakah di dalam perjanjian bisnis yang ada sebelumnya itu ada klausula arbitrase atau syarat atau poin yang mencantumkan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, atau kesepakatan para pihak ketika sengketa itu telah terjadi, maka para pihak sepakat untuk membawa penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrasi atau secara arbitrasi. Nah, demikian sekilas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian. Dan kembali saya himbau bahwa apa yang saya sampaikan di dalam video YouTube ini tidaklah menjadi sesuatu acuan baku bagi sobat-sobat sekalian, tapi ini adalah sebagai pembuka wacana berpikir, sehingga ketika sobat tertarik untuk mempelajari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, maka akan memperkaya atau membuka khasanah wawasan berpikir sobat-sobat sekalian untuk mencari referensi bacaan sebanyak-banyak mungkin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat-sobat sekalian ada manfaatnya, silakan di-share di dalam akun media sosial sobat-sobat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.